Shalom. Ya, kita bersyukur kita yang beribadah pagi hari ini di rumah Tuhan maupun jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing. Sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya mau bercerita. Saya ada dapatkan satu artikel tentang cerita 4 lilin dan seorang anak kecil. Ya, 4 lilin dan seorang anak kecil. Pada satu ruangan yang gelap ada 4 buah lilin yang menyala terang, sehingga ruangan itu menjadi terang dan anak kecil itu bisa bermain di dalamnya. Tiba-tiba datang angin dan lilin itu kemudian goyah. Nah, dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba lilin ini bisa bercerita. Ini cerita, jadi ini seperti dongeng. Dan lilin yang pertama berkata begini, "Aku adalah lilin damai." Ya, tapi aku sudah jenuh. Setiap hari penghuni rumah ini bertengkar, saling menyalahkan dan saling memaki. Lebih baik aku padam. Untuk apa aku menyala? Kemudian ditiup angin dan lilin damai itu pun mati. Lalu lilin yang kedua berkata, "Aku lilin kasih, tetapi aku juga sedih. Karena penghuni rumah ini saling membenci satu dengan yang lain. Setiap hari mereka cemberut, bahkan hidup merasa terpaksa, hidup bersama merasa terpaksa. Lebih baik aku memadamkan nyala apiku." Datang angin meniup dan lilin kasih itu pun mati. Kemudian lilin ketiga, "Aku adalah lilin iman. Tapi lihatlah keluarga ini. Mereka jarang sekali beribadah, tidak mau lagi percaya kepada Tuhan. Mereka lebih suka dengan hal-hal yang mistik. Lebih baik aku padam juga." Ya, lagi-lagi datang angin dan memadamkan lilin yang ketiga. Ruangan itu tiba-tiba seperti terasa gelap. Dan anak kecil ini tiba-tiba terhentak, "Oh, ruangan ini gelap." Ya, dia menangis. Tiba-tiba lilin yang keempat ini berkata, "Jangan sedih, jangan menangis. Aku adalah lilin harapan. Raihlah aku. Mari kita nyalakan kembali lilin damai, lilin iman, dan lilin kasih itu." Bapak Ibu dan Saudara kekasih di dalam Tuhan, dari cerita ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama dari Yeremia pasalnya yang ke-31. Yeremia pasalnya yang ke-31, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ayat 15 sampai ayatnya yang ke-26. Yeremia pasalnya yang ke-31 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-26. Kita akan bacakan saling bergantian. Sudah menemukan Yeremia pasal 31 ayat 15 sampai ayat yang ke-26. Beginilah firman Tuhan, "Dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit dan pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi." Beginilah firman Tuhan, "Cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jeripayahmu ada darah. Demikianlah firman Tuhan, mereka akan kembali dari negeri musuh." Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan, anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Telah berada sungguh Efraim mereka, engkau telah mengajar aku, dan aku telah menerima ajaran, seperti anak lembu yang tidak lagi. Bawalah aku kembali, supaya aku kembali, sebab engkaulah Tuhan Allah. Sungguh sesudah aku berbalik, aku menyesal, dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Anak saya terangan Efraim bagiku, atau pada kesempatan, sebab setiap kali aku mencari dia, aku sesungguhnya aku berkenan kepadanya. Sebab itu aku terharu terhadap dia, tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah hai anak darah Israel, kembalilah ke kota-kotamu ini.
Berapa lama lagi engkau belum maju? Hai anak perempuan yang tidak taat, sebab Tuhan menciptakan sesuatu yang baru dari negeri perempuan yang makhluk laki-laki. Beginilah firman Tuhan semesta alam, orang Israel. Orang akan mengucapkan perkataan ini lagi di tanah Yehuda dan di kota-kotanya. Apabila aku telah memulihkan keadaan mereka, Tuhan kiranya memberkati engkau, hai tempat kediaman kebenaran, hai gunung yang kudus. Di sana akan duduk Yehuda beserta segala kotanya, petani-petani dan orang-orang yang bermara dengan kawanan ternaknya. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Sebab itu aku bangun dan melihat hubungannya langkah. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan saudara kekasih di dalam Tuhan, dari cerita empat lilin dan seorang anak kecil tadi, saya memberikan akhirnya lilin yang keempat adalah lilin harapan. Pagi hari ini tema renungan kita saya berikan tema masih ada harapan. Dalam ayat-ayat ini kita melihat bahwa yang sudah kita baca bahwa Yehuda hampir-hampir putus asa. Ini cerita dalam Yeremia ini bahwa ada orang-orang Israel, mereka ada di tempat pembuangan, ya, pada waktu itu. Mengapa Yehuda merasa putus asa? Oleh karena keadaan pada waktu itu. Secara kasat mata, apa yang mereka lihat tidak memberikan adanya hal-hal yang bisa diharapkan. Bayangkan Bapak Ibu dan Saudara kalau ada di tengah-tengah pembuangan, ya, ada di tengah-tengah tempat yang terkurung, jangankan di tengah-tengah buangan. Ya, kita ada dalam ruangan yang terkurung, kita merasa sepertinya tersiksa, membuat sesuatu pun rasanya susah. Ya, saat-saat ini kita beribadah selalu mengikuti protokol kesehatan, kita pun pakai masker, seakan-akan kita merasa tersiksa, ya, mau nyanyi susah, mau bernafas susah, ya, seakan-akan kehidupan ini terhimpit, tertekan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, Yeremia melihat hal-hal itu pada waktu Yehuda melihat hal-hal itu pada waktu mereka ada di dalam pembuangan. Nah, seperti lilin yang tadi saya ceritakan dalam Yeremia pasalnya yang ke 29 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6, di sana diceritakan bahwa ada keluarga-keluarga. Coba kita lihat Yeremia 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, beginilah bunyi surat yang dikirimkan oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja yang kaya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirimkan dengan perantaran Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, setelah mereka ada di dalam pembuangan, bayangkan sudah ada di pembuangan disuruh mengambil laki, ambil perempuan supaya punya istri, dan kemudian mereka beranak. Dan di situ Bapak Ibu dan Saudara, dalam keadaan seperti itu tidak mungkin tidak ada masalah. Ya, seperti lilin yang pertama, setelah mereka banyak berkembang dalam satu rumah tangga, tentu ada begitu banyak masalah di dalamnya. Ya kan, pada waktu ada di pembuangan, kita pasti memikirkan, ya, bekerja sudah susah payah, ya, mau makan juga mungkin susah. Tapi pada waktu itu dikatakan kamu harus membangun, kamu harus menanam, kamu harus melakukan hal-hal supaya kamu bisa mendapatkan hasil. Ya, seperti lilin dan pertama, yang kedua dikatakan di sana akhirnya padam, tidak ada kedamaian, tidak ada kasih di dalamnya. Ya, karena sudah keadaan yang menghimpit. Ya, sampai mereka menangis berseru. Ya, dalam Yeremia pasal yang 29 kita lihat tadi, makanya dikatakan kamu harus menanam, ya, kamu harus berusaha. Ya, kadangkala Bapak Ibu dan Saudara,
Keadaan dalam rumah tangga, mereka dulu berkata kalau banyak anak banyak rezeki ya, kita melihat keluarga Abah ini ya. Tapi sekarang punya anak satu aja Bapak Ibu dan Saudara, kacau balau ya. Rumah bisa rame, anak-anak memberontak kepada orang tua, tidak mau taat ya. Bagaimana seperti tadi mereka ada dalam pembuangan, saling menyalahkan tentunya. Kenapa kita harus dibawa ke sini? Kenapa kita harus dibuang seperti ini? Ya, saya maki satu dengan yang lain, saling membenci. Ya, damai kasih itu sudah tidak ada. Bapak Ibu dan Saudara, dalam Yeremia pasalnya yang ke-30 ayat yang ke-5 di sana dikatakan, sungguh beginilah firman Tuhan, telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan dan tidak ada damai. Sudah tidak ada damai Bapak Ibu dan Saudara pada waktu mereka ada di pembuangan itu. Ya, dalam rumah tangga pun kehidupan kita untuk kita memelihara rasa damai, ada kasih, itu Bapak Ibu dan Saudara perlu perjuangan. Ya, tadi dikatakan mereka saling cemberut. Hidup itu, hidup pernikahan, hidup bersama itu seakan-akan terpaksa. Ya, keadaan seperti saat ini di saat pandemi, saya mendengar bahwa ada begitu banyak rumah tangga yang bercerai. Kenapa Bapak Ibu dan Saudara? Untuk makan aja dia sudah mikir, ya. Udah gitu Bapak Ibu dan Saudara, saya baca pada waktu keadaan-keadaan saat ini malah hal-hal yang sudah susah berselingkuh Bapak Ibu dan Saudara, akhirnya tidak ada damai, tidak ada kasih di dalamnya. Ya, kalau kita datang di pernikahan, di saat resepsi pernikahan, saya selalu bilang sama Pak Imam, dengar ya, ini maksudnya di saudara-saudara tetangga kita ya, tapi ada juga di anak Tuhan kalau menikah. Habis pemberkatan nikah, datang gedung di resepsi, kita akan mendengarkan lagu dari yang menyumbangkan lagu. Yang nyanyi ke depan dulu. Ku coba bertahan mendampingi dirimu. Belum jadi, dia harus itu bertahan mendampingi katanya. Disuruh bertahan. Kenapa Bapak Ibu dan Saudara? Jangan ada penyesalan dan air mata. Baru diberkati. Harus diajarkan supaya tetap bertahan hidup dan hidup bersama. Ya, kenapa Bapak Ibu dan Saudara? Karena dia akan masuk dalam pernikahan. Di dalamnya itu kemudian ada goncangan. Kadang kalau kasih itu dikatakan firman Tuhan, air selama ini semakin tawar, semakin kurang. Perlu ada damai. Nah, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita punya Tuhan adalah Raja Damai. Amin Bapak Ibu dan Saudara. Setiap anak-anak Tuhan dalam pemberkatan nikah selalu akan ada lagu kasih dari surga memenuhi tempat ini. Amin. Kita perlu kasih. Ya, dunia saat ini damai, kasih itu semakin padat, seperti lilin yang pertama dan yang kedua. Kita perlu kasih Tuhan, kita perlu damai dari Tuhan. Bukankah Yesus itu Raja Damai? Amin. Kita perlu Yesus. Bagaimana dengan kehidupan rumah tangga kita? Jangan biarkan kasih dan damai itu padam. Amin. Ya, saya baru dengar kesaksian dari Ibu Gembala, Ibu Vivi. Bapak Ibu tahu kenal, ini adalah hamba Tuhan yang terkenal luar biasa, istri dari Bapak Pendeta Timotius Arifin. Pada waktu Bapak Pendeta Timotius Arifin kena COVID dan selama 3 hari tidak ada di rumah, dan ibu itu selalu berdoa supaya dia bilang begini, Tuhan kami selalu bersama. Jangan sampai kami dipisahkan seperti ini. Kalaupun dia Tuhan panggil, saya mau Tuhan panggil kami bersama-sama. Kenapa Bapak Ibu dan Saudara? Karena setiap hari mereka paling suka melakukan saling menyapa, saling berpelukan, saling merangkul seperti yang Yeremia katakan. Perempuan merangkul laki-laki, nggak apa-apa sekali-sekali. Kalau Bapak Ibu lagi bapak-bapak lagi tegang, nggak apa-apa ibu-ibu rangkul supaya ini agak turun sedikit, ya kan? Rangkul. Nah, pada waktu Ibu Vivi kesaksian ini dia bilang begini, Tuhan, saya mau dia pulang, saya mau peluk dia, saya tidak mau dia peluk dia di saat dia sudah dingin. Bapak Ibu tahu sudah dingin pada waktu dia sudah dipanggil oleh Tuhan. Jangan sampai kasih kita kepada suami kita, kepada anak-anak kita akhirnya terlambat. Pada waktu kita masih bersama, rajin berpelukan, rajin berangkulan, ya, ada kasih mesra, ya, bukan cuma pada waktu dilihat orang. Pada waktu lihat orang kelihatan kita mesra. Kalau di rumah Bapak Ibu Saudara, kata teman saya, kan saya sama suami saya jarang berantem, tapi tidak cocok tiap hari. Bagaimana? Ya, Tuhan mau Bapak Ibu dan Saudara kita seperti lilin yang pertama, yang kedua itu jangan sampai padam. Kasih dan damai itu selalu menyala. Amin. Amin Bapak Ibu dan Saudara. Ya. Pada waktu saya menyampaikan mempersiapkan firman Tuhan ini,
Ada seseorang sampai kirim TikTok itu ke WA gitu. Terus Pak Dimon tuh buka, ya saya sambil baca-baca, tapi saat ketika saya tuh dengar, tapi itu pakai bahasa Batak Bapak Ibu, ya. Dikit-dikit lah saya mengerti, ya. Ini mengapa Bapak Ibu dan Saudara, akhir-akhir ini kedamaian dalam rumah tangga pun sedang seru dengan nama-namanya perselingkuhan, ya. Damai itu, kasih itu semakin berkurang. Jadi begini, Bapak ini dia punya cewek, tapi di handphonenya itu dia kasih nama laki-laki, ya kan? Dia kasih nama laki-laki, padahal dia itu cewek yang selalu dia telepon, ya kan? Kemudian dia bilang begini kepada istrinya, sayang, di rumah tuh tetap sayang selalu ada, ya kan? Sayang, di mana gula? Saya mau bikin kopi. Terus istrinya bilang begini, ada sayang di dalam kulkas, tapi saya tulis itu garam. Supaya jangan dicari sama semut. Ngerti Bapak Ibu dan Saudara, karena di handphone itu nama cewek tadi dia ganti nama cowok. Jadi gula pun ditaruh di kulkas, dia kasih ganti nama garam supaya jangan dicari sama semut. Terus dia bilang, oh kenapa begitu? Loh kamu aja nama cewek, kamu kasih nama cowok. Jadi gula pun saya kasih nama garam di situ supaya tidak dicari sama semut. Kamu ini bohong. Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan mau dalam rumah tangga kita kedamaian tercipta, terlebih kasih tercipta, jangan ada dusta di antara kita. Amin. Ya, puji Tuhan. Sekarang ini terjadi, ya, bukan hanya karena keuangan Bapak Ibu dan Saudara, kedamaian kita rusak. Sekalipun banyak uang, tapi Bapak Ibu dan Saudara seperti tadi itu, gula bisa jadi garam. Hati-hati, ya. Jangan, ya. Suami istri juga jangan takut kalau istrinya pegang HP. Kalau istrinya sudah pegang cepat-cepat tuh jangan pakai paspor ya. Bebas buka, ya kan? Anak-anak juga begitu ya. Kalau orang tua ambil cepat-cepat, ada apa di dalamnya? Jangan ada dosa di antara kita, ya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita lihat Yeremia pada waktu melihat orang-orang yang ada dalam pembuangan. Tentunya mereka sudah memiliki hal-hal yang membuat mereka lemah, iman mereka semakin lemah oleh karena keadaan itu. Tapi Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-8 kita lihat di sana. Yeremia pasalnya yang ke-29 ayat yang ke-8, beginilah firman Tuhan semesta alam Israel. Janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Bapak Ibu dan Saudara, akhir-akhir ini lilin iman orang-orang sudah mulai mati, mulai pada mengapa Bapak Ibu dan Saudara ada begitu banyak orang lebih percaya kepada petenung, percaya kepada mimpi-mimpi, lupa bahwa kita punya Tuhan yang memberikan kekuatan iman, keteguhan iman kepada kita. Nah, minggu yang lalu Bapak Gembala sudah sampaikan firman Tuhan bagaimana keteguhan hati, keteguhan iman Yosua Kaleb bin Nun, ya. Mereka senantiasa datang kepada Tuhan, dan Yosua bin Yefune. Mereka datang kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun orang bilang, oh di sana orangnya tinggi besar, raksasa, tapi mereka melihat di sana ada susu dan madu. Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan mau kita semua jangan sampai iman kita gampang digoyahkan oleh karena situasi dan keadaan. Akhir-akhir ini karena keadaan bagaimana ya, mau pacaran dengan saudara seiman sedikit, ya kan? Jadi meninggalkan Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan mau memberikan yang terbaik bagi setiap kita, anak-anak Tuhan. Amin. Ya, jangan biarkan iman kita ini luntur. Jangan biarkan lilin iman kita padam. Ya, mari kita seperti anak kecil ini. Ya, pada waktu dia menyadari ruangan tempat bermain gelap karena tinggal satu lilin yang menyala, lalu dengan ketakutan dan berteriak menangis, kemudian lilin harapan itu datang, berkata kepadanya, "Nak, jangan menangis. Aku adalah lilin harapan." Ya, lilin damai mati, lilin kasih mati, lilin iman mati, tapi masih ada lilin harapan. Amin Bapak Ibu dan Saudara. Masih ada harapan untuk kembali menyalakan ketiga lilin ini. Bapak Ibu dan Saudara, di dalam Yeremia pasalnya yang ke-31 ayat 16 sampai ke-17 tadi dikatakan masih ada harapan. Yehuda menyaksikan bahwa penderitaan orang-orang yang ada pada waktu di dalam pembuangan, mereka semua menangis, mereka meratap, mempertanyakan Tuhan, hidup sebagai orang-orang buangan seakan tidak ada harapan. Tetapi Yeremia mengingatkan mereka di dalam Yeremia
Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kembali ke negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali kepada mereka. Tantangan kesulitan hidup boleh datang. Damai, kasih, iman mungkin kadang-kala sampai padam, ya. Tapi ada harapan untuk membangkitkan damai itu. Ada harapan, masih ada harapan untuk membangkitkan kasih itu. Ada harapan untuk membangkitkan iman kita. Yeremia mengenal Tuhan yang memberikan satu-satunya harapan yang sejati. Ya, dia katakan tadi masih ada harapan untuk hari depanmu. Karena meskipun Yerusalem hancur pada tahun 586 sebelum Masehi, tetapi janji firman Tuhan untuk pemulihan itu terjadi. Dalam Nehemia pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-15 dikatakan begini, maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul pada dalam waktu 52 hari. Jadi sekalipun ada hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang menekan kehidupan kita, yang membuat iman, damai, kasih kita mati, tapi percaya ada harapan. Dan Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Harapan adalah hal yang penting dalam hidup kita. Pada waktu pulang dari Rabah, waktu kami mengantar Ibu Elsia setelah pulang olahraga, saya jarang sekali baca-baca billboard. Billboard itu iklan yang besar-besar di jalan kan. Pada waktu lewat di ada taman kota itu, saya kaget. Ada baca di situ ditulis begini, selalu ada harapan. Saya perhatikan, kok bisa ada selalu ada harapan? Saya lihat billboard apa Bapak Ibu dan Saudara? Itu billboard merek rokok, Surya. Ya, rokok aja memberikan pernyataan kepada kita selalu ada harapan. Apalagi firman Tuhan, amin. Ada harapan, ada pengharapan bagi orang yang mau hidup di dalam Tuhan. Dengan harapan orang mampu bertahan hidup. Amin. Karena ada harapan dia masih mampu bertahan hidup. Sekalipun di kiri kanan kita melihat ya pandemi, ya kita tidak bisa dengan cara bagaimanapun kita tidak bisa melihat dengan kasat mata kita, tapi kita punya harapan. Kita melihat bahwa perlindungan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Ya, harapan menggerakkan tubuh kita untuk mencari pertolongan dan jalan keluar. Ada jalan keluar, perlu pengharapan. Ya, Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Amin. Diberkati. Sekalipun mungkin sekeliling kita sudah menakutkan kita, percaya berharap kepada Tuhan. Ya, orang boleh datang menelpon kita, mengintimidasi kita, tapi percaya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Harapan membuat kita mampu melangkah sekalipun dalam keadaan sakit. Ya, saya pernah mengalami sakit. Pada waktu itu lambung yang terlalu parah, ya karena keracunan obat jadi luka. Saya makan nasi harus di jus, makan sayur harus di jus, makan ikan harus di jus, semua harus di jus. Dan setiap hari harus pakai kaos kaki karena rasa dingin. Ya, orang kalau asam lambung itu pasti rasa dingin. Ya, saya bukan pakai kaos kaki yang tipis. Saya bilang Pak Dimon pinjam kaos kaki yang pakai main sepak bola yang sampai ke atas. Itu baru rasa hangat. Hampir 2 bulan saya terkurung di kamar. Asli Tuhan, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi pada satu saat saya baca firman Tuhan. Tuhan berkata kepada saya, kamu akan sembuh, aku akan memulihkan kamu, ya. Bangun. Ya, saya buka kaos kaki saya dalam keadaan kedinginan. Saya bilang kepada sakit penyakit, hai penyakit, kamu tidak berhak atas tubuh. Saat ini saya bangun. Dalam keadaan dingin, Bapak Ibu dan Saudara, saya keluar, saya mengerjakan segala sesuatu, dan sampai akhirnya saya melihat Tuhan yang menyembuhkan, memulihkan saya. Ya, kita ibu-ibu, kalau kita sakit, dalam keadaan sakit pun di kepala kita pasti kita punya sesuatu. Saya mau bisa ini. Kenapa Bapak Ibu dan Saudara? Karena kita punya harapan untuk sehat. Amin. Kita punya harapan untuk kuat. Tuhan berikan kepada kita. Harapan membuat tangan kita terulur lebih jauh untuk meraih yang terbaik. Ada harapan untuk kita meraih yang terbaik. John Wesley berkata begini, dunia mengharapkan yang terbaik, tetapi Tuhan memberikan pengharapan yang terbaik. Amin. Dunia mengharapkan yang terbaik, tetapi Tuhan memberikan pengharapan yang terbaik. Apa yang mati dalam kehidupan rumah tangga kita? Apa yang hilang dalam rumah tangga kita?
kita? Apakah damai? Apakah kasih? Apakah iman kita secara pribadi? Percaya Tuhan adalah pengharapan satu-satunya dalam kehidupan kita. Dikatakan dalam Mazmur pasalnya yang ke-62 ayatnya yang ke-5 atau ayat yang ke-6 ini, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, daripadanya lah harapanku. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih di dalam Tuhan, masih ada harapan dalam kehidupan kita untuk kita boleh menapaki hari-hari ke depan, sehingga janji kebenaran firman Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ayat kita yang terakhir dari Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-11. Yeremia pasalnya yang ke-29 ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Hidupkan kembali lilin harapan itu, supaya kita bisa menghidupkan raih lilin harapan itu, supaya kita bisa menghidupkan kembali lilin iman, lilin kasih, dan lilin damai yang mati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini. Engkaulah pengharapan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, di masa-masa yang sulit, masa-masa yang